Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil wawancara yang telah kami kunjungi, yakni berkenaan dengan minuman si boba. Untuk sebelumnya izin memperkenalkan diri. Untuk yang pertama ada Mifa Rahimatunisa, Marina Indah Rahayu, dan saya sendiri selaku moderator Rizky Awaludin dan Ayunda Zalfa. Baik, untuk yang pertama kepada Mifa Rahimatunisa untuk menyampaikan materi, kami persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu merintis usaha baru. Cara memulai usaha dengan merintis usaha baru. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain. Yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising. Selanjutnya yaitu pendekatan untuk mencari peluang mendirikan usaha baru. Yang pertama, inside out approach, yaitu gagasan sebagai kunci keberhasilan. Yang kedua yaitu outside in approach atau opportunity recognition, yaitu keberhasilan akan tercapai apabila menanggapi kebutuhan pasar. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan ketika merintis usaha baru. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimiliki. Contohnya, bidang usaha pertanian, pertambangan, konstruksi. Yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Setelah kita menemukan bidang dan jenis usaha yang akan dipilih, kita harus menentukan bentuk kepemilikan usaha. Apakah perusahaan perorangan, persekutuan, atau perseroan. Yang ketiga, organisasi usaha yang akan digunakan. Organisasi usaha tergantung pada lingkup atau cakupan usaha yang akan dimasuki. Semakin besar lingkup usaha yang dimasuki, semakin kompleks organisasinya. Semakin kecil lingkungan usaha, maka semakin sederhana organisasinya. Yang keempat, mengamati tren. Perkembangan zaman dan juga inovasi bisa menjadi sebuah tantangan yang nyata dan harus dihadapi demi mempertahankan eksistensi bisnisnya. Yang kelima, jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Yang harus memperoleh jaminan adalah identitas nama perusahaan serta keorsinilan produk, seperti mendapatkan hak paten untuk produk, merek dagang, dan hak cipta. Yang keenam, lingkungan usaha yang mungkin diperoleh. Lingkungan yang dapat mempengaruhi jalannya usaha yaitu lingkungan mikro, atau lingkungan yang ada kaitannya dengan operasional perusahaan, seperti pemasok, pembeli, karyawan, atau distributor. Selanjutnya, lingkungan makro. Lingkungan yang di luar perusahaan seperti lingkungan ekonomi, teknologi, sosial-politik, dan lain-lain. Yang ketujuh, menemukan kesenjangan di pasar. Celah pasar terjadi karena produk atau jasa yang ada di pasar kurang memuaskan dan kurang memenuhi. Selanjutnya, waralaba si boba. Si boba merupakan bisnis waralaba minuman di Indonesia. Brand ini termasuk pada brand Kulo Group dengan MVP. Memiliki setidaknya 250 gerai si boba di seluruh kota di Indonesia. Gerai si boba di Cimahi ada di Ramayana Cimahi, yaitu di Cigugur Tengah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayunda. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alasan yang mendasari pembelian perusahaan yang sudah ada. Yang pertama itu memiliki reliabilitas, di mana reliabilitas perusahaan merupakan tingkat kepercayaan di mata konsumen, sehingga perusahaan yang sudah memiliki kepercayaan konsumen otomatis memiliki nilai jual yang baik dan konsumen atau pelanggan yang tetap. Lalu daya tarik merek brand sudah dikenal. Brand yang sudah terkenal di masyarakat biasanya sudah memiliki pasar sendiri dan memiliki liputan media yang luas, maka penjualan usaha berpeluang memiliki keuntungan yang besar. Tidak perlu branding, beresiko kecil, tidak ribet, dan manajemen bisnis telah terbangun. Biasanya para pewaralaba mulai memberi kesempatan membuka waralaba karena bisnis yang sudah matang dan memiliki pasar tetap dan memiliki reputasi yang baik, sehingga manajemen dan strategi bisnis yang dijalankan sudah berkelanjutan. Lalu peluang sukses lebih besar karena brand yang terkenal akan memiliki liputan media yang baik dan sudah memiliki pasar dan konsumen yang tetap. Lalu ada reputasi perusahaan. Perusahaan baru biasanya belum memiliki portofolio, belum memiliki prestasi, dan juga belum memiliki reputasi yang baik atau menjanjikan.
di mana jika perusahaan tersebut mengikuti tender, maka kecil kemungkinan akan kalah saing oleh perusahaan lain yang sudah memiliki eksistensi lebih baik. Sehingga muncul anggapan bahwa lebih mudah untuk memulai bisnis dengan cara membeli perusahaan yang sudah ada. Selanjutnya, di sini ada hal yang perlu diperhatikan untuk membeli perusahaan yang sudah ada. Yang pertama itu perhatikan royalty fee-nya. Apakah keuntungannya 100% untuk mitra atau terbagi menjadi dua. Yang kedua itu citra perusahaan. Mencari terlebih dahulu informasi mengenai perusahaan. Apakah perusahaan tersebut memiliki citra yang baik atau tidak. Lalu keberadaan perusahaan. Keberadaan perusahaan itu mencari terlebih dahulu keberadaan perusahaan. Apakah perusahaan sudah lama berdiri atau tidak. Jika sudah lama, biasanya perusahaan memiliki tingkat kesuksesan yang baik. Selanjutnya, relatif mudah dijalankan karena sudah memiliki manajemen dan strategi sendiri. Lalu memiliki pelayanan yang baik. Biasanya perusahaan yang sudah berdiri lama akan memiliki pelayanan yang baik karena sudah terlatih. Selanjutnya, dan yang terakhir itu perhatikan modal. Baik, untuk yang berikutnya, kelebihan waralaba yang dikunjungi memiliki konsep yakni booth indoor. Harganya yang terjangkau, mulai dari 19.000 hingga 24.000. Kemasan yang kekinian, menarik mengikuti trends. Memiliki beberapa varian menu rasa. Untuk kategori boba seperti contohnya Brown Boba Fresh Mix dan Brown Boba Milk Tea. Hingga kategori dalgona pun ada, mulai dari salt karamel dalgona dan lain-lain. Dalam pemesanan yang mudah, sangat ramah pelayanannya, nama brand pun sudah terkenal. Jadi untuk masalah rasa sudah tidak usah diragukan kembali. Tidak ada royalty fee, keuntungan 100% bagi mitranya. Lalu untuk kekurangan waralaba, yakni dibatasi dalam pengadaan produknya, yaitu hanya 100 cup per hari. Lalu kekurangannya itu tempatnya yang kecil sehingga harus mengantri. Dan untuk persoalan waralaba franchise harga agar kita bisa bekerja sama itu sangat rahasia. Jadi hanya untuk benar-benar yang akan bekerja sama. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ayunda. Akan menjelaskan hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan waralaba. Yang pertama itu memiliki bidang yang disukai. Contohnya saya itu suka di bidang makanan atau kuliner, maka waralaba yang saya akan pilih itu di bidang kuliner. Selanjutnya pilihan produk yang banyak dibutuhkan dan diminati. Contohnya minuman yang diminati sekarang itu si boba. Lalu, sesuaikan dengan finansial atau keuangan yang dimiliki. Cek latar belakang waralabanya, apakah memiliki citra yang baik atau tidak. Lalu, pahami dan baca kontrak dengan teliti. Dan cari lokasi yang strategis. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian, tutur kata, dan bahasa. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.